Dari pria untuk semua, tinggalkan pesan. Dua hal saja, usahakan doamu dan doakan usahamu. Ini adalah kalimat yang maknanya berbicara tentang keseimbangan batin dan tindakan. Kalimat ini menegaskan bahwa doa dan usaha bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi yang saling menguatkan dan saling mengoreksi. Doa tanpa usaha menjadikan manusia pasif. Usaha tanpa doa menjadikan manusia sombong. Kalimat ini mengingatkan manusia agar tidak terjebak di salah satu sisi saja. Doa bukan pengganti usaha. Doa bukan alat untuk menggantikan kerja, melainkan alat untuk menata arah kerja. Doa berfungsi membentuk sikap batin, bukan menyelesaikan pekerjaan secara langsung. Ketika seseorang hanya berdoa tanpa bergerak, yang bekerja bukan kesadaran, melainkan harapan kosong. Kalimat ini menolak pola pikir menunggu hasil tanpa proses. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan manusia itu sendiri. Berikut 7 ciri spesifik dari individu yang benar-benar menerapkan prinsip dari kalimat usahakan doamu, doakan usahamu. Yang pertama, bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Individu ini tidak menggantungkan nasib pada harapan kosong. Ia sadar bahwa doa tidak membebaskannya dari kewajiban bergerak. Jika sesuatu tidak berjalan baik, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau takdir itu sendiri. Ia lebih memilih untuk melihat apa yang sudah dan belum ia lakukan. Yang kedua, tenang dalam tekanan dan tidak mudah panik. Karena doanya menyertai usahanya, pikirannya jadi lebih stabil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa secara emosional. Ketika hasil belum terlihat, ia tetap bergerak tanpa kehilangan ketenangannya. Ia tidak mudah goyah, hanya karena keadaan belum sesuai harapan. Yang ketiga, disiplin tanpa harus diawasi. Individu ini tidak menunggu dorongan dari luar. Kesadarannya sudah terbentuk dari dalam. Ia tahu apa yang perlu dilakukan dan melakukannya secara konsisten. Doa membuatnya sadar tujuan, usaha membuatnya tetap berjalan. Karena itulah, ia tidak bergantung pada motivasi sesaat. Yang keempat, rendah hati meskipun mampu. Ia bekerja keras dan mengembangkan kemampuannya, tetapi ia tidak merasa paling hebat. Doa membuatnya sadar bahwa ada hal-hal di luar kendali dirinya. Ketika berhasil, ia tidak merendahkan orang lain. Dan ketika gagal, ia juga tidak menghina dirinya sendiri. Sikapnya seimbang. Yang kelima, tidak mudah putus asa tetapi juga tidak keras kepala. Individu ini tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyesuaikan langkah. Ia memang berusaha dengan serius, namun ia tidak memaksakan hasil. Doa membuatnya mampu menerima kenyataan, usaha membuatnya tetap mencoba. Ia tidak berhenti terlalu cepat dan juga tidak memaksanya jadi terlalu buta pada realita. Yang keenam, jujur terhadap niat dan tindakan. Apa yang ia doakan sejalan dengan apa yang ia kerjakan. Ia tidak berpura-pura berharap sesuatu yang sebenarnya tidak ia perjuangkan. Tidak ada jarak antara kata dan perbuatan. Prinsip ini membuatnya hidup lebih lurus dan tidak penuh kepura-puraan. Dan yang ketujuh, mentalnya kuat dan tidak mudah rusak oleh hasil. Keberhasilan tidak membuatnya sombong. Kegagalan juga tidak menghancurkannya. Ia menilai dirinya dari kesungguhan proses, bukan hanya dari hasil akhir. Doa menjaga hatinya, usaha menjaga harga dirinya. Karena itulah mentalnya stabil dan tahan terhadap naik turunnya fase kehidupan. Pada kalimat ini, usaha bukan bentuk penyangkalan terhadap doa. Kalimat ini juga menolak pandangan bahwa usaha murni berasal dari kemampuan diri sendiri. Usaha yang tidak disertai doa mudah berubah menjadi rasa paling mampu, merasa paling benar, dan sulit menerima kenyataan ketika hasil tidak sesuai harapan. Doa berfungsi untuk menjaga usaha agar tetap rendah hati, sadar batas, dan tidak kehilangan arah ketika menemui kegagalan. Di sini doa sebagai penjernih niat. Doa membuat manusia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang ia kejar, untuk apa ia berjuang, dan sejauh mana ia siap menerima hasilnya. Dengan doa, usaha tidak hanya menjadi aktivitas fisik,
tetapi juga proses batin. Kalimat ini mengajarkan bahwa bekerja tanpa kesadaran batin akan membuat manusia mudah lelah, mudah kecewa, dan mudah menyalahkan keadaan. Di sini usaha sebagai bukti kesungguhan doa. Doa yang tidak diikuti usaha menunjukkan bahwa niat belum matang. Kalimat ini secara halus menyatakan bahwa kesungguhan batin harus terlihat dari tindakan nyata. Usaha adalah bentuk kejujuran terhadap doa itu sendiri. Jika seseorang benar-benar berharap, maka ia akan bergerak. Jika ia tidak bergerak, maka doanya belum sepenuhnya menjadi tekad. Hubungan timbal balik keduanya adalah, kalimat ini tidak menempatkan doa di atas usaha, dan tidak juga menempatkan usaha di atas doa. Keduanya berjalan bersamaan. Doa menguatkan usaha, usaha membuktikan doa. Ketika usaha melemah, doa menjaga ketenangan. Ketika doa melemah, usaha menjaga kedisiplinan. Hubungan ini bersifat saling mengisi, bukan saling menggantikan. Ini adalah makna kedewasaan dalam berpikir. Kalimat ini mengajarkan kedewasaan dalam memandang hasil. Manusia diajak untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak memaksa kenyataan. Doa membuat manusia siap menerima apapun hasilnya tanpa kehilangan harga diri. Usaha membuat manusia tidak merasa sia-sia. Dengan begitu, kegagalan tidak menghancurkan mental, dan keberhasilan tidak melahirkan kesombongan. Kesimpulannya, usahakan doamu, doakan usahamu adalah prinsip hidup yang menuntut keseimbangan antara batin dan tindakan. Ia menolak kemalasan yang berlindung di balik doa, dan menolak kesombongan yang berlindung di balik kerja keras. Kalimat ini mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus sadar bahwa tidak semua hal sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tapi jika ia sendiri tidak mengendalikan apapun, maka semuanya bisa berantakan. Doa menenangkan pikiran, usaha menenangkan nurani. Orang yang stabil tidak diangkat oleh hasil dan tidak dijatuhkan oleh kegagalan. Keteguhan lahir dari rutinitas yang disadari. Berdoa adalah bentuk kejujuran pada keterbatasan diri. Tidak berdoa berarti lupa bahwa diri punya batas. Tidak bergerak berarti belum sungguh berharap. Keseimbangan antara doa dan usaha adalah salah satu bentuk kecerdasan dalam hidup ini. Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.